Selamat datang di Parelabs Pasti Bisa. Kali ini kita akan membahas countable and uncountable nouns. Apa itu ya? Yuk kita buka dengan menebak jumlah benda yang ada pada gambar di bawah ini. Menurut kalian ada berapa apel di sini? Betul, ada 1. Bagaimana dengan kucingnya? Ada 3. Bagaimana dengan airnya? Berapa ya jumlahnya? Nggak bisa dihitung kan? Nah, kalau kalian mau menghitung jumlah benda dalam bahasa Inggris, kita bisa menggunakan countable dan uncountable noun. Nah, kali ini kita belajar dulu ya, apa itu uncountable. Teman-teman, countable nouns adalah benda-benda yang bisa dihitung seperti 1, 2, 3. Benda apa aja tuh yang bisa dihitung? Nah, biasanya benda-benda yang bisa dihitung itu punya bentuk tunggal atau jamak. Contohnya, buku atau bahasa Inggrisnya adalah book. Buku bisa dihitung, 1 buku, 2 buku. Kalau bukunya 1, ya one book. Tapi kalau bukunya lebih dari 1, maka kata booknya belakangnya ditambahin s. Nah, jadi books. Misalnya 2 buku, 2 books. Nah, kita cari contoh yang lainnya, yaitu bis atau bahasa Inggrisnya bus. Yang mana kalau bisnya cuma 1, ya udah one bus. Kalau lebih dari 1, maka setelah kata s kita akan tambahin es belakangnya menjadi buses. Misalnya 2 bis, maka bahasa Inggrisnya 2 buses. Nah, misalnya lagi ada kata bayi yang bahasa Inggrisnya baby. Kalau 1 bayi, one baby. Kalau bayinya lebih dari 1, maka huruf Y di sini kita ganti Y-nya jadi I dulu, terus ditambahin ES. Jadi babies. Jadi 2 bayi berarti 2 babies. Nah, terus istri misalnya bahasa Inggrisnya adalah wife. Kalau istrinya 1, one wife. Kalau istrinya lebih dari 1, maka huruf F-nya kita rubah dulu pakai V atau P. Terus belakangnya ditambahin s, wives. Nah, 2 istri, 2 wives. Nah, terus ada juga nih teman-teman, kata benda yang belakangnya nggak cukup ditambahin s atau es, atau dirubah jadi i, atau dirubah jadi v. Namanya adalah irregular nouns, yang mana berubah banget. Misalnya anak kecil. Kalau anak kecilnya 1, ya sudah one child. Tapi kalau anak kecilnya lebih dari 1, nah berubahnya jadi children. Jadi kalau 2 anak kecil jadinya 2 children. Nah, sama kayak kaki. Kalau yang diomongin cuma 1 kaki, bahasa Inggrisnya feet. Tapi kalau kita ngomongin dua-duanya, maka berubah menjadi foot. Nah, teman-teman, kata 1 itu bisa kita ganti menjadi a dan an. Bedanya apa? Kalau an, kita bilang an dulu, itu fungsinya untuk kata benda yang bunyinya adalah a, i, u, e, o. Bunyi ya, bukan huruf. Contohnya apple, apple, terus hours, terus orange. Bunyinya kan a, i, u, e, o, maka pakainya an. Contohnya sebiji apel, selain kita bisa bilang one apple, kita bisa merubah menjadi an apple. Nah, selain a, i, u, e, o sounds, kita bisa pakai e, teman-teman. Contohnya 1 buku bisa one book atau jadi a book. Nah, sekarang kita lihat contoh lain ya. Bahasa Inggrisnya aku punya. Nah, di sini ada contoh, aku punya 3 buku. Aku, I. Punya, have. 3, 3. Karena jumlah bukunya lebih dari 1, maka bukan book, tapi books. Belakangnya ditambahin s. Jadinya I have 3 books. Nah,
kalau kita mau pakai jumlah kata benda countable yang banyak dan kita nggak mau ngitung, kita bisa pakai many, teman-teman. Nah, contohnya kita mau tahu nih, berapa banyak sih anak kecil yang dia perempuan temuin. Nah, misalnya berapa banyak. Tadi kalau countable nouns, kalau bilang banyak, kita bisa pakai many. Kalau berapa banyak, kita boleh bahasa Inggriskan jadi how many. Nah, kalau jumlah anak kecilnya banyak, bukan pakai child, tapi children. Iya, jadi how many children. Nah, berapa banyak anak kecil yang dia temuin kemarin, jadi how many children did she meet yesterday. Nah, itu adalah countable nouns. Nah, terus gimana nih sama benda-benda yang nggak bisa dihitung satuannya? Nah, ini disebut uncountable noun. Contoh-contoh benda yang kita nggak mungkin atau males ya buat ngitung satuannya, ya seperti ini. Misalnya contohnya beras, nah, atau perbumbuan. Nah, itu kita bisa masukin ke uncountable nouns, karena fungsi dari uncountable nouns adalah benda yang tidak bisa dihitung satu persatu dan dia nggak punya bentuk jamak. Nah, beda dengan countable nouns ya teman-teman, yang bisa ditambahin s atau es gitu. Uncountable noun nggak perlu karena nggak bisa dihitung satuannya. Contohnya milk, susu, air, water, beras, rice, emas, gold, keadilan, justice, oksigen, PR atau homework, perabotan, furniture, pembelajaran, learning, English, chemistry, soccer, dan masih banyak lagi contoh benda-benda yang nggak bisa dihitung. Nah, kalau tadi countable noun, kalau kita mau bilang banyak boleh pakai many. Kalau di uncountable, many akan diganti menjadi much kalau banyak. Kalau sedikit kita bisa pakai a little atau some. Nah, apa sih Miss bedanya a little sama some? Kalau some artinya sedikit, kalau a little lebih sedikit. Yuk kita lihat contohnya. Saya mau bilang aku butuh sedikit air. Aku butuh, I need. Sedikit, some. Air, water. Jadinya I need some water. Nah, kalau tadi kita mau bilang berapa banyak anak kecil pakai how many children. Kalau kita mau pengen tahu berapa banyak uncountable noun, kita pakainya how much. Nah, contohnya kita pengen tahu berapa banyak nasi yang tersisa. Nah, kita bisa pakai jadi how much rice is left. Nah, berapa banyak nasi yang tersisa? Ingat ya, uncountable noun tidak memiliki bentuk jamak. Makanya di sini rice itu pakai is, teman-teman. Begitu. Nah, sekarang kita mau belajar kata any. Apa sih any itu? Apa hubungannya sama countable dan uncountable noun? Nah, teman-teman, any ini ada dua fungsi. Yang pertama, kalau kita mau ngomongin nggak punya, entah itu di countable dan uncountable noun, kita bisa pakai any. Contohnya, dia perempuan tidak punya buku. Bahasa Inggrisnya bukan she doesn't have many books, tapi she doesn't have any books. Nah, kalau kalimat negatif kita nggak pakai many, tapi pakai any. Nah, terus selanjutnya fungsi dari any bisa digunakan kalau kita mau nanya apakah ada. Nah, kita menanyakan ketersediaan. Nah, boleh apakah ada atau apakah seseorang atau sesuatu itu punya sesuatu. Contohnya, apakah ada gula di dapur kita? Nah, itu bukan is there much sugar in our kitchen. Nah, much-nya kita ganti pakai any. Jadi, is there any sugar in our kitchen?
Nah, atau kita mau nanya, apakah dia punya banyak buku? Nah, pertanyaannya bukan does she have many books, tapi jadinya yang benar adalah does she have any books? Gitu ya teman-teman. Jadi any ini mewakili kalimat negatif yang artinya tidak punya, dan kalimat tanya untuk menanyakan ketersediaan orang ini atau sesuatu ini punya nggak ya. Nah, countable atau uncountable noun begitu teman-teman. Nah, sekarang yuk kita belajar kesalahan-kesalahan yang sering kita lakukan kalau kita menyebutkan countable dan uncountable noun. Yang pertama, nah ini nih teman-teman, kita sering banget menambahkan much di countable noun dan menambahkan many pada uncountable noun, padahal kebalik. Many untuk countable noun, much untuk uncountable noun. Jadi kalau mau bilang berapa banyak apel yang kamu punya, nah seperti yang kita ketahui, apel itu bisa dihitung bijiannya, maka bukan pakai how much tapi how many. Jadi yang betul bukan how much apple do you have, tapi how many apples do you have. Dan ingat, kalau kita pengen tahu berapa banyak, maka kata bendanya belakangnya ditambahin s, karena apples punya bentuk jamak gitu ya. Nah, kalau kita pengen tahu orang itu punya berapa banyak air, nah itu bukan pakai how many water do you drink, tapi how much water do you drink. Karena apa? Water tidak bisa dihitung. Nah, jadinya pakai much. Jadi kalau mau nanya berapa banyak air yang kamu minum, bukan how many water do you drink, tapi how much water do you drink. Nah, teman-teman masih inget nggak di uncountable nouns kita nggak nambahin s di belakangnya. Yang boleh ditambahin s atau es hanya untuk benda-benda yang bisa dihitung. Nah, kita nggak bisa teman-teman nambahin s untuk kalimat-kalimat ini atau kata benda ini. Contohnya garam, bahasa Inggrisnya ya udah salt. Kita nggak bisa nambahin s di belakangnya jadi salts. Udara nggak bisa dihitung, maka bahasa Inggrisnya bukan airs tapi air aja. Informasi itu juga nggak bisa dihitung karena berisi tentang fakta-fakta, makanya bukan informations tapi langsung aja information. Dan teman-teman, uncountable itu nggak pakai a atau an. Ingat ya, sama an hanya untuk kata benda yang bisa dihitung. Kita nggak bisa tuh bilang sebutir gula jadi a sugar. Satu informasi, an information, secara grammar itu kurang tepat. Nah, kenapa sih kok jadi kurang tepat? Mungkin karena kita sering menganggap semua benda itu bisa dihitung secara fisik. Nah, kalau bisa dihitung secara fisik, maka semuanya bisa dong Miss dianggap countable noun. Enggak. Contohnya beras. Beras itu atau bahasa Inggrisnya rice sebenarnya bisa dihitung per butirnya. Tapi siapa ya yang mau menghitung butiran? Kan nggak ada. Jadi hitungannya kalau dalam bahasa Inggris masuknya adalah uncountable. Sama juga rambut. Bisa sih dihitung per helainya, tapi siapa yang mau menghitung? Nggak ada. Jadi kalau ngomongin hair masuknya menjadi uncountable karena dianggap jadi satu massa. Begitu ya teman-teman. Nah, yuk kita quiz dulu deh. Kita mau tentuin mana yang countable, mana yang uncountable. Kalau kalian ngerasa benda ini countable, bisa ditulisi. Kalau kalian ngerasa itu uncountable, boleh ditulis u atau u. Oke, kita mulai dari furniture dulu. Ingat, furniture artinya perabotan. Semua jenis perabotan yang ada di dalam rumah. Kalau kalian masih ingat, perabotan itu masuk countable atau uncountable ya? Benar, uncountable. Kalau apple, benar,
uncountable. Rice, uncountable. Nice. Sugar, uncountable. Advice, uncountable. Chair, countable. Homework, uncountable. Water, uncountable. Bottle, countable. Information, uncountable. Good job teman-teman. Nah yuk sekarang kita belajar menjawab pertanyaan nomor 11 sampai 15. Kira-kira mana yang pakai many, mana yang pakai much? Ya, kita mau nanya berapa banyak sama ada. Ya, kalau kita mau bilang berapa banyak apel yang kamu punya, apple tadi countable ya. Kalau countable pakai many atau much? Benar, jawabannya pakai many. Jadi, yang benar adalah how many apples do you have? Sekarang uang, kita nggak tahu nih, ini rupiah kah, dolar kah, yen kah, bisa-bisa uangnya dicampur karena judulnya cuma money doang. Oke, pakainya much. How much money do you need? Berapa banyak uang yang kamu butuhkan? Sekarang nomor 13. Ada titik-titik students in a class. Students, bisakah kita menghitung murid? Bisa. Kalau bisa dihitung, maka pakai many. Iya, there are many students in the class. Oke, nomor 14. Wah, ketemu sugar lagi nih. There is blah 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 sugar in the tea. Kalau sugar, betul, pakai much. Jadinya there is much sugar in this tea. Kalau nomor 15 nih, chairs, bisa dihitung ya, maka pakainya many. Betul. How much chair should we prepare? Ada berapa banyak kursi nih yang harus kita siapkan? Oke. Sekarang kita jawab nomor 16 sampai 20. Kita cuma perlu apakah soal ini butuh an, some, atau any. Yuk. Nomor 16. Noun-nya adalah time, waktu. Kalimatnya adalah negatif. Kalau tidak punya, tadi ingat kalau kalimat negatif kita bisa pakai apa? Any. Good job. I don't have any time. Aku nggak punya waktu sama sekali. Yuk, number 17. She bought apple. Kita bisa pakai apa? An. Betul. Aku beli sebiji apple and bla 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 milk. Any. Iya. Any atau some ya? Aku beli sebiji apel dan iya pakai some ya, bukan any ya, karena ini bukan kalimat negatif. She bought an apple and some milk. Oke, nomor 18. Wah, ini kalimat tanya nih. Kalau kalimat tanya bisa pakai apa tadi? Any, betul. Do you have any information about the test? Nice. Oke, nomor 19 ketemu kata chairs lagi. Nah, kalau teman-teman? Kalau kata bendanya lebih dari satu nggak bisa pakai sama an ya. Dan ini juga bukan kalimat negatif ataupun kalimat tanya. Jadinya pakai some. Good job. Boleh. We need some chairs for the meeting. Nomor 20. Is there bla 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 coffee left? Coffee. Nggak bisa dihitung. Dan ini kalimat tanya. Any. Nice. Is there any coffee left? Ada kopi yang masih tersisa? Nice. Sekarang kita simpulin ya. Apa aja yang udah kita pelajari. Nah, yang kita pelajarin tadi adalah countable sama uncountable nouns. Bedanya kalau countable bisa dihitung satuannya dan dia punya bentuk jamak yang kita bisa nambahin s atau es belakangnya, atau dia juga memiliki irregular noun atau
kata benda yang berubah tidak beraturan seperti child jadi children, feed jadi food, nah dan lain-lain. Kalau uncountable nggak bisa dihitung persatuan dan dia nggak punya bentuk jamak. Dan yang ketiga, kalau mau bilang banyak untuk benda yang bisa dihitung atau countable noun, kita bisa pakai many. Tapi kalau bendanya cuma satu, bisa pakai a atau an. Nah, kalau bendanya banyak dan itu uncountable noun atau benda yang nggak bisa dihitung, pakainya much. Betul. Kalau kita mau bikin kalimat tanya atau kalimat negatif, kita bisa pakai any. Nah, betul. Any kalau di kalimat negatif artinya tidak punya sama sekali. Tapi kalau di kalimat tanya, kita menanyakan ketersediaan benda, bisa countable atau uncountable noun. Nah, gimana? Setelah belajar ini, pasti bisa countable dan uncountable nouns kan? Oke, see you later. Kembali lagi di Pare Labs. Dadah.